Lionel Messi akhirnya memberikan tanggapan terhadap pernyataan Raphinha yang dianggap menghina timnas Argentina. Messi merasa senang dengan kemenangan Argentina atas Brasil, yang juga menjadi respons terhadap ucapan Raphinha sebelumnya. Messi mengungkapkan kebahagiaannya setelah Argentina berhasil mengalahkan Brasil. Kemenangan ini dianggap sebagai pembuktian terhadap ucapan Raphinha yang dianggap merendahkan timnas Argentina. Messi menyatakan bahwa hasil pertandingan adalah cara terbaik untuk menjawab komentar negatif tersebut. Pertandingan antara Argentina dan Brasil berlangsung dengan tensi tinggi, terutama setelah pernyataan kontroversial dari Raphinha. Para pemain Argentina, termasuk Messi, merasa bahwa ucapan Raphinha tidak pantas dan menambah motivasi mereka untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan poin penting, tetapi juga menjadi momen untuk membungkam kritik dari Brasil. Timnas Argentina menunjukkan performa yang solid. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan di dunia sepak bola. Alejandro Garnacho telah menghadapi kritik atas perilakunya, dengan saran agar dia fokus pada perbaikan diri daripada bercita-cita menjadi yang berikutnya setelah Cristiano Ronaldo. Banyak yang percaya bahwa sikapnya saat ini menghambat potensinya untuk mencapai ketinggian seperti itu dalam karirnya. Bukan rahasia lagi bahwa Alejandro Garnacho sangat mengidolai Cristiano Ronaldo. Mereka pernah main bareng di Manchester United selama 1,5 musim. Karir Garnacho mengalami penurunan karena perselisihan dengan beberapa pelatih, termasuk insiden selama pertandingan melawan Ipswich Town pada 26 Februari 2025, di mana dia menunjukkan frustrasi setelah ditarik keluar oleh pelatih Ruben Amorim dan menolak untuk bergabung dengan rekan-rekannya di bangku cadangan, dan dia langsung menuju lorong stadion. Setelah ditarik keluar, Garnacho menunjukkan ketidakpuasan yang jelas, yang memicu perdebatan mengenai sikapnya. Tindakan meninggalkan bangku cadangan dan pergi ke lorong stadion dianggap sebagai bentuk ketidakprofesionalan oleh banyak pihak. Sikap Garnacho pun mendapat kritik pedas dari mantan bek United, Paul Parker. Winger timnas Argentina itu diminta untuk memperbaiki sikap alih-alih mengejar ambisi untuk menjadi seperti Ronaldo. "Saya menyukai dia, Garnacho, dan dirinya memiliki semangat Argentina yang telah hilang sepenuhnya," kata Parker seperti dikutip bolasport.com dari Daily Mail. "Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dan keluarganya. Dia telah mengecewakan klub karena tidak memanfaatkan bakat yang seharusnya dimiliki. Hal terpenting bagi dia sekarang adalah memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak bisa menghadapi orang lain, tidak cukup cepat, dan dia tidak mau bekerja keras. Jadi, apa sebenarnya kelebihannya? Dia perlu mencari tahu dan menunjukkannya, daripada hanya ingin menjadi penerus Ronaldo. Karena saat ini, bagi saya, dia tampak seperti penggemar berat Ronaldo, yang lebih suka membuat beberapa momen penting untuk diunggah di media sosial daripada memenangkan pertandingan sepak bola dan membuat klub ini hebat lagi," ucap Parker. Lebih lanjut, Parker meyakini Garnacho tak akan bisa menyentuh level Ronaldo jika tidak memperbaiki diri dan bekerja lebih keras. Cesc Fabregas telah berhasil mengangkat performa Como 1907, klub milik orang Indonesia, dan diprediksi dapat bersaing di Eropa musim depan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan finansial, Como berpotensi untuk menjauh dari zona degradasi dan menantang tim-tim besar di Serie A. Cesc Fabregas, sebagai pelatih, telah membuat Como lebih menarik untuk ditonton. Klub ini kini dilirik oleh 4 raksasa Eropa berkat peningkatan performa yang signifikan. Dengan dukungan finansial dari pemilik Indonesia, Como mampu membangun skuad yang kompetitif. Skuad yang kuat ini diharapkan dapat menjauh dari zona degradasi dan bersaing di zona Eropa. Fabregas telah mencatatkan 7 kemenangan dan 7 hasil imbang dari total 26 pertandingan di Serie A. Hasil ini menunjukkan potensi tim untuk bersaing lebih tinggi di liga. Dengan strategi yang tepat dan performa yang terus meningkat, Como 1907 di bawah Fabregas berpeluang untuk bersaing di Eropa musim depan.
Media Italia telah memantau kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan fokus pada penampilan Jai Itzes, yang disebut sebagai pelindung kemenangan timnas Indonesia. Dalam pertandingan terbaru, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0, dan Itzes berperan penting dalam pertahanan tim. Media Italia menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengamati setiap pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia, menyoroti peran penting pemain kunci. Jai Itzes, sebagai kapten tim, diakui sebagai pelindung kemenangan timnas Indonesia. Penampilannya yang solid di lini belakang menjadi faktor penentu dalam menjaga gawang tetap aman. Dalam pertandingan terbaru, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Kemenangan ini menambah kepercayaan diri tim menjelang pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini tidak hanya penting untuk posisi Indonesia di kualifikasi, tetapi juga meningkatkan reputasi tim di mata internasional. Media Italia mencatat bahwa performa Itzes dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di Indonesia. Suporter timnas Indonesia terbelah setelah Patrick Kluivert ditunjuk PSSI sebagai pengganti Shin Tae-yong pada awal Januari kemarin. Banyak yang meragukan keputusan tersebut karena Kluivert tidak memiliki pengalaman pelatihan yang mentereng meskipun dikenal sebagai pemain hebat. Kubu suporter yang tidak menyukai juru taktik asal Belanda itu semakin bertambah setelah ia memberikan kesan buruk pada laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi pada pertandingan melawan Australia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Dalam pertandingan itu, performa tim dinilai kurang memuaskan, dan banyak suporter yang merasa kecewa dengan strategi dan keputusan yang diambil Kluivert. Kritik pun mengalir deras, dan banyak yang berharap agar Kluivert dapat segera memperbaiki kinerjanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan suporter. Tak sedikit dari mereka yang kemudian menggaungkan tagar "Kluivert out" di media sosial. Tekanan kepada Kluivert semakin besar menjelang pertandingan melawan Bahrain. Ia dituntut untuk membawa skuad Garuda menang agar terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert pada akhirnya berhasil membawa Indonesia menang tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Usai pertandingan, Kelvin Verdong dimintai pendapatnya terkait kritik tajam yang diterima pelatihnya. Verdong lantas menjawab bahwa ia yakin Kluivert kini dicintai oleh penikmat sepak bola Indonesia setelah kemenangan ini. "Sepak bola adalah ketika Anda kalah semuanya buruk," kata Verdong. "Anda bisa melihat setelah pertandingan saya pikir suporter mencintai Kluivert. Dia adalah orang baik dengan kepribadian yang juga baik dan pelatih bagus," imbuhnya. Victor Gyökeres, penyerang Sporting CP, dilaporkan siap meninggalkan klub dan telah memberikan sinyal positif kepada Arsenal dan Manchester United. Ia setuju untuk hengkang jika ada tawaran antara 50,2 juta hingga 58 juta pound sterling. Arsenal dan Manchester United sedang bersaing untuk mendapatkan Victor Gyökeres, yang dilaporkan siap meninggalkan Sporting CP. Kedua klub telah mendapatkan kabar baik terkait transfernya, dengan Arsenal merencanakan pertemuan dengan agennya dan Gyökeres terbuka untuk pindah ke Emirates Stadium. Arsenal dan Manchester United kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk merekrut Gyökeres, yang telah menunjukkan performa mengesankan di Liga Portugal. Gyökeres telah mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon untuk meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas mendatang. Biaya transfernya diperkirakan antara 50,2 juta hingga 58 juta pound sterling, yang membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub besar. Musim ini, Gyökeres telah mencatatkan sejumlah penampilan yang mengesankan, dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Penampilannya yang konsisten telah menarik perhatian banyak klub di Eropa, terutama di Premier League. Arsenal telah menjadwalkan pertemuan dengan agen Gyökeres, Hasan Çetinkaya,
yang memiliki hubungan baik dengan manajer Mikel Arteta. Manchester United juga menunjukkan minat yang kuat, dengan harapan untuk memperkuat lini serang mereka dengan penyerang berkualitas. Kedua klub kini bersiap untuk bersaing dalam mendapatkan tanda tangan Gyökeres, yang diperkirakan akan menjadi salah satu transfer paling menarik di bursa musim panas mendatang.